Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Hai, finally ya, setelah kemarin saya janji see you tomorrow di sekolah anak, sampai juga loh di sekolah anak hari ini. Meskipun tadi dia sempat agak-agak bermuram durja ya dek, dikiranya mami gak bisa datang karena hari ini saya masih ada syuting Tebaran Hati di set rumah Pak Arman. Alhamdulillah tadi selesai dan kekejar gitu. Jadi di tengah kesibukan apapun, segimanapun kita sibuk beraktivitas, bekerja di luar, tetap harus prioritas itu keluarga anak terutama. Jadi sempatkan atau mengupayakan untuk selalu sempat di kegiatan anak di sekolah. Dimulai kayak sekarang ini yang ada pentas seni, ada apa aja dek? High School Got Talent. High School Got Talent, terus? Lalu Zumba. Ada Zumba, ada Jumbo juga. K-pop. Oh, ada K-pop. Pokoknya semua ataupun di saat presentasi di kelas yang berhubungan dengan akademisi. Walaupun tektok ya, juggling kita harus bisa, dan itu adalah komitmen saya. Setelah sekian lama saya nggak ngambil stripping dan pecah telur ya di judul Tebaran Hati ini, ikatan cinta pun gak saya ambil, tapi ya saya komit untuk megang sebisa mungkin memegang anak-anak langsung, tidak diwakilkan untuk giat-giat di sekolah dan juga di lokasi tetap perform. Ya, makanya peran Dewi itu sebenarnya mewakili sekali saya di Tebaran Hati, awas deh. Karena di sana juga Dewi ada kalimat dengan Pak Oscar yang, ya ibu kali sedang sibuk Bu Dewi. Buat saya bilang bukan hanya multitasking, tapi kita tuh memang kalau perempuan itu harus serba bisa. Kalaupun memang punya keinginan untuk berkarya, bekerja, oke, tapi tidak melupakan kodrat sebagai ibu, tidak lupa kodrat sebagai istri, tidak lupa kodrat sebagai anak gitu. Jadi nggak mudah kalau kita bilang susah, tapi kalau kita punya mindset we can do it, there's a will, there's a way. Saya yakin ada jalan kalau ada kemauan. Pilihannya cuma lazy, malas atau mau gitu. Hari ini Bang senang kan ya, excited nggak nih Mami ikut hadir dalam acara Bang? Senang. Senang banget nggak? Senang. Hari ini Abang bakal nampilin apa nih di kegiatan hari ini sama Mami? Tadi ya Deva mau nyanyi tapi udah ya. Iya. Jadi Deva nanti nyanyi aja ya, sendiri ya. Iya. Kalau Mami sendiri bentar mungkin akan ada perform. Iya, itu tadi ada Zumba. ada Zumba katanya, dia yang lebih tahu. Ada Zumba, terus ada karena miss-nya memang di nggak tahu deh closing-nya tuh ada apa ya? Apa disco party, apa Zumba, olahraga atau apa? Yang pasti apapun jenis kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak dan di sekolah, insya Allah saya support. Karena itu pasti ada nilai ada pesan moral yang disampaikan, bukan hanya acaranya, mungkin kayak tadi ada K-pop atau musik atau nyanyi atau ada yang dance, fashion show atau apapun di kelas, presentasi pelajaran atau apa, kehadiran terutama ibu ya biasanya yang dinantikan oleh anak. Begitu melihat sosok ibunya hadir tuh matanya berubah. Saya bisa melihat perubahan mata anak yang dihadiri orang tuanya, terutama ibunya atau sama mbaknya misalnya. Itu tuh bola matanya tuh kayak berbinar gitu ya. Jadi secapek, sehektik, sepusing apapun ngatur schedule-nya, insya Allah Mami pasti upayakan hadir. Ini kita beri untuk masuk di acara kegiatan di dalam ya. Ya. Deva, sini. Belum. Bilang dulu ke pemirsa, ajak pemirsa. Ya. Sebentar. Kita ikutin ke dalam yuk gitu ya. Belum ya. 3, 2, 1, silakan. Hai Termisa, ikutin Deva ke sekolah yuk.
yang memberikan support juga buat anak-anaknya. Walaupun hujan ya, panas tadi ya, terus mendung, hujan, banjir, tapi tetap setia ada di sekolah. Ya, ya kan Bu? Ibu kenapa mukanya buang ke sana terus? Oh, kenalin namanya siapa? Sesuai peran Dewi di Tebaran Hati, dia kalau menyebut nama selalu salah. Jadi ada namanya Ladia, dipanggilnya Lala, dipanggilnya Yola. Sekarang saya juga suka-suka saya panggil namanya ya kan. Sini deh, stand up deh. Yang ini namanya adalah 2, 3, 4, diam, 5, 6. Ingat huruf depan. Yuli. Ini Carmen. Saya paling hafal dia karena kayak nama permen. Carmen. Ya, yang pasti memang dari dulu saya sering mendapatkan ini istilah dari teman-teman mami lebay. Jadi mereka bilang mami lebay karena anak saya 2 laki-laki, tapi saya mereka berpikir protek gitu, padahal bukan protek. Saya lebih ke, buat saya tuh ada yang namanya priceless yang tidak bisa dinilai sama uang. Ada yang namanya waktu yang gak bisa kita rewind ulang. Jadi buat saya makna itu yang penting buat saya. Seperti tumbuh kembang anak, momen mereka kebersamaan saya dengan mereka di sekolah. Saat mereka turun dari lobi masih seneng maminya di kaca dadah-dadah, sampai seperti kakaknya yang udah malu diantar saya ke sekolah gitu kan. Nah hal-hal itu tuh yang gak bisa kita ulang. Jadi kalau kita sibuk dengan aktivitas kita, mau itu di dunia politik seperti saya kemarin, ataupun mau di entertain dengan jadwal syuting, sebisa mungkin saya harus dan mau untuk juggling. Masalah capek, letih, lelah, apapun buat saya itu nggak ada seberapanya dibandingkan dengan momen-momen yang luar biasa ini gitu. Jadi itu yang membuat saya sebisa mungkin selalu mengupayakan hadir kegiatan di sekolah yang bagi orang lain mungkin nggak penting, biasa aja, atau misalnya gitu-gitu aja gitu, atau maknanya klise yang ya udahlah ya, udah biasa, sering kali kan itu gitu. Tapi buat saya akan ada waktunya seperti sekarang anak yang umur 13 sudah gak mau dipegang tangannya tuntunan di mall. Ya kan? Jadi kan udah gak biasa lagi dong momen-momen itu gitu kan. Begitupun dengan sekarang nih dia masih bisa saya mak-mak tuh, masih mau duduk di pangkuan gitu. Masih mau diunyel-unyel, bau acem gitu kan. Tapi nanti akan ada momen pada saat mereka kayak kakaknya udah 8-9, udah middle school, malu, risih gitu. Apalagi 2 anak saya laki-laki gitu kan. Nah hal-hal itulah yang membuat saya pada saat kemarin di tengah pandemi juga saya fokus untuk pegang anak-anak full time. Dan saya mengalihkan rasa ingin syuting saya yang ditawarin jadi Mama Rosa di Ikatan Cinta itu dengan kuliah lagi, ambil S2. Alhamdulillah insya Allah nih bulan depan saya harus daftar sidang. Oktober maunya wisuda, tapi karena saya lagi syuting Tebaran Hati, saya punya PR ngetik seminggu 1 bab gimana caranya ya gitu. Tapi ya nggak ada kata berkecil hati sebelum kita mencoba. Setelah kita upayakan, kalau misalnya baru nggak bisa ya udah, itu namanya qadarullah. Tapi kalau belum apa-apa udah nyerah, aduh kayaknya nggak bisa deh, itu namanya males ya kan. Jadi saya coba dulu. Setelah S1 psikolog saya selesai, ambil S2, terus sekarang rindu syuting, saya ngambil Tebaran Hati dan alhamdulillah hari ini tadi happy di lokasi karena rating kita nomor 1. Semoga terus semangat, saya melihat tim, kru yang semangat, saya ngebayangin tuh di rumahnya keluarganya nunggu, hal-hal gitu tuh buat saya meaning. Karena memang saya senang learning person, jadi saya tuh datang ke lokasi bukan cuman kayak syuting, ngafalin naskah, take enggak. Tapi saya learning melihat orang-orang. Kemarin saya sempat Jumat Berkah 112 orang kru. Akhirnya saya berpikir 112 orang ada di judul ini.
112 keluarga juga bersama kita, bareng gitu. Jadi kalau ini sinetron bisa menjadi berkah untuk banyak orang, berarti 112 keluarga juga bisa membawa berkah untuk mereka gitu. Nah hal-hal gitu mungkin yang kalau buat sebagian orang mungkin tidak terfikirkan, tapi seringkali buat saya seperti waktu sama anak, kebersamaan dengan kru, dengan teman-teman di lokasi, buat saya itu ada hikmah dan ada makna dan ada selalu pesan moral yang bisa kita petik. Kita selalu akan bersyukur, kita selalu akan menghargai satu sama lain, apapun profesinya, apapun latar belakangnya gitu. Jadi itu loh makna hidup gitu loh. Jadi kayak saya syuting, bukan hanya syuting pencapaian apa, piala awarding atau piala citra atau pencapaian pundi atau apapun. Buat saya ada nilai ibadah, ada berkah. Terus menghibur sahabat-sahabat di rumah yang memang masih mencintai sinetron, itu juga bagian dari ya gitu. Betul. Terus akhirnya di balik itu ada yang namanya rezeki. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan nilai ibadah, jadi berkah juga gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya saya bisa pelajari. Dan dengan anak-anak buat saya adalah ini momen saya untuk bisa melepas mereka menjadi lebih mandiri. Bisa jadi saya belajar tentang parenting, saya psikolog. Tapi namanya anak itu kan di kandungan kita 9 bulan. Rasa sayang kita pasti lebih besar. Jadi saya untuk mengcounternya, membedakan mana hak batil kalau di Quran ya furqannya. Atau membedakan mana mereka harus mandiri, ya kan. Dengan saya punya kegiatan syuting ini lagi pun akhirnya saya mulai mereka ada hal-hal yang mereka lakukan sendiri. Jadi mendidik mereka untuk lebih mandiri, lebih dewasa gitu kan. Kalau kemarin full time mami, A to Z. Saya dari A sampai Z gitu. Tapi buat saya itu tadi yang gak bisa dibeli di counter manapun, tidak bisa dinilai dengan price tag berapapun adalah waktu dan kebersamaan gitu. Jadi buat saya nggak ada beban nih walaupun capek, terus nanti nggak tahu juga tuh saya on stage tuh ngapain gitu. Yang penting mereka seneng ibunya hadir di sekolah, prinsipal, missnya, guru-gurunya seneng saya mau berpartisipasi. Walaupun acaranya nggak tahu nanti entah ada, saya juga bukan ada Zumba katanya, saya juga bukan orang yang pecinta Zumba, justru saya pecinta Muay Thai. Jadi kebalikannya. Tapi buat saya bukan masalah activity-nya, tapi momennya gitu.